Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa dari kamu itu yang memuliakan Allah. Ada sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah. Itu suaranya bagus. Kalau dari liki di kundi, ya kan? Itu kulitnya hitam dari kupiah Medan. Kalau dekat nang kalamnya suruh saya galak deh nanti. Karena giginya putih. Tapi dia masuk surga. Bilal, saya ketika Isra Mi'raj mendengar telapak kakimu, telapak terompamu berbunyi di surga. Bilal, kenapa bisa begitu? Allah telah mentakdirkan kamu masuk surga. Apa amalmu Bilal? Saya tidak melupakan salat 2 rakaat sesudah berwudu. Jadi rupa salat Bilal itu kalau tidak ada instruksi dari Nabi diredai oleh Allah. Pada kulitnya hitam. Asya'o warna kuning itu Pak. Atau salat kontek. Itu Pak. Ikan. Jadi tidak tergantung kulit. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah semua. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'. Ar-Ra' itu petir. Bahasa awaknya patui. Ar-Ra'du patui. Patui kalau di Sumatera Barat atau di Minangkabau, itulah menjadi pantun di orang awam. Guru patui penubuh limbe pandan tajamu di Subarang walaupun 700 dicarikan nube, ya kan? Badan batamu mangkosana. Tanyalah ke orang berbicara. Ya kan? Sakitnya tu di ube. Biarlah ndak 700 ini ube asal batamu je baca. Jadi surat Ar-Ra', surat petir. Di dalam surat petir ini Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya di dalam surat Ar-Ra'du ini Allah berfirman bahwa orang-orang itu nanti sekeluarga ada masuk surga. Jadi bapaknya, ibunya, menantunya, anaknya, cucunya semuanya masuk surga. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah yang datang malam ini ingin tak sekeluarga masuk surga? Kalau saya meminta kepada Allah lebih dari itu, Pak. Ya Allah, semua jemaah yang pernah mendengarkan pengajian saya, kemudian pengajian itu dipahaminya, kemudian diamalkannya, ya Allah, di dunia saya sudah dapat ganjaran pahala dari Engkau sebagai menebar ilmu yang bermanfaat. Untuk itu ya Allah, orang-orang yang mendengar pengajian saya baik secara langsung maupun melalui video, masuk alanya sadonyo ke dalam surga ya Allah. Itu permintaan saya, Pak. Jadi saya tidak ingin kita bersilaturahmi di sini saja, di dalam surga nanti. Lah ingin Bapak, Ibu-ibu bertamu jambo di surga. Atau bertamu lo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertamu lo jauh sahabat-sahabat Nabi sadonya sampai Nabi Adam. Nabi Adam tu lain tak patah liat mencaliknya tu zatnya tinggi. Kita setinggi Nabi Adam itu pula dalam surga nanti. Sekarang kita kan beragam ini, ada yang pendek, ada yang setengah pendek, ada yang tonjang, ada yang tinggi. Ya kan? Kulit ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang kuning lazim, ada yang hitam kandiang, ada yang hitam pakai. Ya kan? Nanti di surga tinggi kita rata-rata setinggi Nabi Adam. Kulit putih rancak. Jadi nan hitam-hitam kau sabar saja. Ya kan? Asal masuk surga nanti kulitnya pun aku berala ke hitam orang. Sudah baju hitam pakai lo, kulit hitam pakai lo baju hitam. Tutup pia merah. Ada saya lihat ini ada foto sama. Tapi jadi ketua musaji sabar. Jadi ketua musaji kau Pak, jadi pengurus musaji banyak upik dari puji. Semua orang menonton santiang daripada orang main. Sabar saya nak. Dia kan. Nanti putih rancak tinggi. Dia. Faham dia sempat. Itu penduduk surga itu nanti. Wajah
wajah sama dengan pemuda umur 25 tahun. Ya Allah. Kau nak bantu taruhan bawa gua antar tignu do ke dia. Ya. Apa dia memperhatikan taruhan bawa? Ajali lah bentuk itu bertua dari engkau. Dia mau murah tandanya Pak. Pulang mau mengaji ke kampung ke Baso dari Padang. Baso bu anak SMA. Pabindo pulang nyet. Ketika mau balik muda dulu mau 30-an. Pabindo pulang daj. Kini namu anak SMA muda je. Sadonya jadi anak putih, bulu mata putih, bulu hidung putih, abuh putih, janggui pun. Jadi kalau lah segala putih, aku mengakar jiwa guys. Janggui lah putih serupa perak, tandonya badan nalak tuo, amal sandian dan kaki topa banyak. Mudah-mudahan nanti masuk serupa je kan. Karena surga itu luar biasa. Yang pertama orang yang akan dapat masuk surga itu apa? Orangnya rajin membangun fisik masjid. Ini sudah indah seperti ini. Orangnya juga rajin memakmurkan masjid. Kadang-kadang Pak, momen kini malah banyak orang bikin masjid dengan uang pribadi Pak. Setelah siap masjid itu diwakafkan ke masyarakat. Yang paling sulit itu memakmurkannya. Ya kan? Bagaimana jamaah itu seperti ini terus di suatu masjid. Kalau jamaah mau keluar Pak, tamunya tidak ada masjid. Berapa banyaknya rumah di komplek-komplek kan? Tapi sebagian orang tidak mau ke masjid. Sama juga orang buat keranda mai Pak, di kampung Tandu namanya. Kecil Pak RW pada meminjam nyawa ke orang lain. Kita buat lah keranda mai ke Tandu. Jadi Iko 50.000, ko 100.000, ko 200.000, ko 250 nya buat nampak yang rancak tu stainless steel, anti karat, iya kan? Oh sahabat kalau rancak, lagi cepat oyer pelek, siapa kada ulu naik ketek, jangan nabi berada. Nak ada nama seorang dia, mengalu piti pembuat tadi apa? Akawannya ancu itu orang ini Pak, tidak mau meramaikan mas. Coba bayangkan Bapak Ibu, ya kan? Kalau salat maghrib kita sekarang ini berapa ini? 3 rakaat kan? Kalau salat kita di rumah, tidak pergi kita ke sini salat maghrib. Bapak ingin mendapatkan pahala sebanyak pahala di sini. Bapak harus ulang salat itu 27 kali 3 rakaat. Coba bayangkan itu, 27 kali 3 rakaat. Kita mulai sekarang salat itu di rumah jam berapa siapnya nanti? Sampai pagi. Tapi kalau kita ke masjid, pahala yang 1 kali tadi sama dengan 27 kali di rumah. Namun yang dijanjikan Allah ini pahala itu gaib. Sedangkan manusia ini kerap kali menerima upah itu yang nyata. Ya kan? Atau kadang-kadang kurang yakin orang antayun tak. Yang antayun tak yaleh saja. Tak ada nampak 27 itu. Dia gaib pahala. Tapi kalau ditukar oleh Allah dengan yang nyata Pak, saya yakin ramai. AGJ Allah ke malaikat Mikail. Mikail kan membagi rezeki Pak. Sinilah. Apa kabar ya Allah? Sekarang diubah lagi supaya manusia itu ramai ke masjid. Baca dong ubahnya ya Allah. Kalaulah sudahnya salat beko, persiapkan bara jamaah tu banyaknya nan salat, ke pulang, iya kan? Agennya bare 27 kali tahu orang. Itu jamaah tu agi bare 27 tahun. Beko salat zuhur betulo, salat asar betulo sampai di isya. Ambo yakin Pak, tidak kata moen-moen saja. Kalau itu Pak, kan? Nah artinya kita tidak lakukan membeli bare, lalu Pak 5 kali 27 gantang lebih bare sehari. Ya kan? Mengenai bare awak lagi. Tidak membeli bare. Tapi yang namanya upah pahala itu gaib.
Bagaimana kita meyakininya? Ya kan? Jadi dalam kita membuat masjid ini secara fisik itu udah betul. Ya kan? Senang hati awak. Semuanya diukir dengan kaligrafi nama-nama Allah. Apa yang kurang rasanya kalau dingin dikasih AC. Iya kan? Tempat beruduknya bersih, harum. Kalau nak kalah kita dari bandara. Bandara WC-nya harum. Jangan riau seketik yo. Wali alat pembersihnya. Nah, itu kan fisiknya. Ya kan? Tetaplah kita memakmurkannya. Itu salah satu orang yang akan jadi risi wa aqamus salat. Adona lebih bawayo dari itu lepas. Orang Islam tak salat. Iko orang Islam pemalik ke masjid. Itu jangan kita baca baru tadi. Orang Islam mau membangun keluar duitnya, tapi dia tak mau berjamaah ke masjid. Lumayan juga itu. Yang parah itu orang Islam yang tidak salat. Kira-kira di mana negara ada enggak? Banyak. Iya kan? Di kampung saya juga banyak. Sudah tidak salat Pak, tiap hari minggunya memalu anjing itu. Orang Islam. Heran orang Batak. Ala orang Islam. Iya. Kita orang Batak tidak ada anjing di rumah karena tiap mendapat di dabiat di gulai. Ada orang Islamnya pelihara anjingnya palu. Iya kan? Dia kan tahu anjing itu menurut agamanya najis. Apakah dia sama bajunya tadi nanti kembali dari itu 7 kali dibasuh salah satunya dengan tanah suci? Jadi orang Islam yang seperti itu lebih parah lagi Pak, menipu dirinya. Ya kan? Sudah tidak salat juga melakukan yang dilarang Allah. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, manusia dengan binatang. Binatang itu instingnya tajam, akalnya tidak ada. Manusia akalnya tinggi, instingnya kurang. Nah, di mana contohnya? Saya teringat tsunami di Aceh, Pak. Seluruh orang Indonesia yang hidup di zaman kita sekarang ini, yang sudah di atas 15 tahun lah umurnya ketika tsunami Aceh itu, dia tidak akan lupa itu lagi. Tsunami itu. Kan sekali itu baru ya Pak. Ya kan? Sekali itu baru kita dengar istilah tsunami. Karena tsunami itu tidak mungkin 1 kali seminggu datang. Tidak mungkin. Sekali ratusan tahun mungkin. Mungkin aja generasi yang datang sudah lupa lagi. Ya kan? Bapak Ibu yang terhormat, kaum muslimin yang saya muliakan, kata orang-orang yang tidak terkena tsunami ketika itu, sesudah hari gempa, ya kan, itu burung-burung laut, kan ada burung spesial di laut mencari makan, Pak. Mereka lari semuanya ke bukit, berbunyi. Kera di atas bukit juga berbunyi. Ya kan? Instingnya tajam. Rupanya gempa yang dahsyat itu membuat dasar laut pecah. Ya kan? Jadi ketika tenang setengah jam itu, yang pecah itu menghirup air. Sehingga air menyusut. Air menyusut, otomatis ikan banyak. Karena air tidak ada. Manusia karena instingnya tidak tajam, ya kan? Dia kejar ikan itu. Mereka pesta-pesta ada tari-tari setengah telanjang itu tepi laut itu. Hari kan hari Natal itu. Ya kan? Mereka kejar ikan banyak nih. Ini kita beruntung, ini banyak ikan, air menyusut. Sedang merebut ikan itu, tibalah ombak Jadi yang retak itu, laut yang pecah itu Pak, dipertemukan oleh Allah kembali. Air sudah penuh di dalam. Ya kan? Keluarlah air berkecepatan 2450 km per jam. Sedangkan pesawat membawa kita ke Mekah saja
kecepatannya hanya 900 km per jam. Kecepatan tsunami itu 2450 km per jam. Tidak satu pun yang bisa menghindar. Burung laut tidak kena, karena mereka tak tahu, akalnya tidak ada, tapi instingnya tajam. Jadi makhluk ini macam-macam kelebihan diberi Allah, Pak. Begitu juga kerbau, Pak. Kan dibajak orang di sawah, di kampung. Ya kan? Dia lo bajak tu kerbau di muka. Kerbau itu ada akalnya? Tidak ada, Pak. Setahu saya kerbau itu dibawa ke pasar, dia tidak bahasa betilan dia. Dibawa ke bandara, mungkinnya tidak wajar benda apa itu, tidak ngandui celera. Tapi instingnya tajam, Pak. Kalau orang membajak di sawah, ya kan? Kemudian semenjak pagi kerbau itu dipasangi, sesudah itu jam 12:30 orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjulan son tagak, Pak. Nak jeno baca lah. Kecil orang di belakang, baru kena lo baca. Tak terang ada orang azan. Ya terhiti. Kasalat wah kecil orang kau kagabau. Ada 5 lo salat dan kabau. Wah kan orang kan. Orang itu disuruh oleh Allah salat bukan untuk keperluan Allah, keperluan kamu. Komunikasi langsung dengan Allah. Saya juga beruntung kalau kamu salat. Untungnya kecil orang baca. Ambo bisa istirahat, bisa berkubang, bisa makan rumput. Wa al taruh ke kamar mandi, ta'ara, beruduk, al salat. Sudah tu bikuang minum kopi. Ambo lah lapik, lupa ni ambo membaca. Lo awak balik melaki waktu asar masuk aja. Sekarang pertanyaannya kepada jemaah. Benar tak usulan kerbau tadi? Benar kan? Kalau ada orang mengejek salah, itulah sakit orang. Agak tahu orang nama baca kok. Sawah sakit tak taruh salah. Ambo hendak lo salat. Alai sama saya jadi memang cakap. Baik. Masih banyak tak orang Islam yang tidak salat itu? Untung saja umat Nabi Muhammad orang Islam gini, Pak. Kalau umat Nabi Musa dulu langsung disumpah jadi babi dan disumpah jadi kera. Lihat Al-Quran. Qiradatan khasihin. Mereka disumpah jadi kera, meninggalkan salat ketika menangkap ikan. Ya kan? Jadi kita yang sudah salat ini, yang namanya salat wajib. Kalau bapak tidak musafir, bapak si mukim, tinggal kita di sini, masjid mudah dari rumah, akses jalan ke sana baik, pakai beton, kiri kanan lampu penerangan banyak, ya kan? Kita tinggal di tempat yang ramai, janganlah salat di rumah juga. Makmurkan masjid kita yang indah ini. Kalau tidak kata Nabi, masjidmu sama saja dengan kuburan. Sekarang kuburan kan dikerami orang, Pak. Masjid dikerami, kuburan dikerami. Ada tidak kegiatan ibadah di kubur itu? Tidak ada. Masjid yang indah kalau tidak ada jamaah di sana, sama saja dengan kuburan. Ya, kalau salat-salat di rumah, salat-salat sunat kerjakanlah di rumah, tidak apa. Satu, ditambah sekarang lagi sudah kita salat berjamaah, bapak ibu berniat mendengarkan tausiah itu sebenarnya tidak ada nanti disampaikan dek buya-buya, cuma gaya cara orang menyampaikan beda. Awak ingin menonton ustaz dan itu tuh. Aduh, kau diundang ustaz oren, balo gayanya, ikan. Diundang Ustaz Muhammad Arif dari Piaman, bawa lo kayaknya. Akan itu tuh. Itu mengko kadang-kadang awak banyak pergi ke Surabaya, Pak, tidak menerapkan pengajian balik sikor, menonton Ustaz. Pindah sikor di tempat lain.
Paham Ustaz? Kedua kita paham. Iko Ustaz nan di YouTube tu datang gini mah kita tonton jangan bersama-sama Ustaz kelera aja. Mau nabi. Wait dia. Bertambah je kelera dengan aku. Jadi niat itu harus diperbaiki. Apa keuntungannya kita seperti sekarang? Kalau melihat saya kan sudah di YouTube aja udah tuh. Iya kan? Jadi kaum muslimin orang yang kerap kali mendengar saya di YouTube tuh kalau bertamu nyoba nyola rasa kerap saya mau ambo tak talongo-longo saya ayo paci-paci semua ambo tak. Buya, ambo pengemar buya. Bina marano cita lah laki-laki na bersih. Kau bersih kalau salah lah tu. Aduh, ya kan karena dia kerap kali menonton YouTube. Tapi apa bedanya dengan kita yang datang sekarang? Kalau kita semuanya yang datang ini termasuk saya yang menguraikan tausiah, sama-sama ikhlas kita Bapak Ibu. Semenjak kita turun jenjang rumah kita tadi, ya kan? Sampai nanti ibu dan bapak tiba di rumah kembali di jenjang pula, baru berhenti malaikat mendoakan kita. Doanya tu Ustaz, ya Allah, ampunkanlah dosa jemaah yang sedang mendengarkan tausiah secara langsung ini, live streaming ini. Dengan kenapa? Ya Allah, dosanya yang kecil, dosanya yang besar. Dosanya dulu dia sudah terlanjur berpacaran, dia tidak tahu. Ambo kan aja gini menyampaikan mudah-mudah Pak jangan berpacaran kalian. Kalau bukan nanti nikah zed. Pacaran tu berdosa. Artinya kalian Pak apa enggak pacaran dulu lah Pak lah telonsong enggak tahu dulu. Dulu yang enggak tahu lah berapa. Ya. Akhirnya mudah-mudah jangan ditiru lah Pak tu. Kalau bukan nanti langsung ni nikah. Pacaran berdosa, lebih-lebih pacaran tu 5 tahun loh. Semua ju kredit Honda. Berdosa kita. Yang kedua doanya, ya Allah, mereka ini majelis ilmu, hadir ke majelis ilmu, ke majelis taklim, mereka mendengarkan pengajian. Masukkanlah seluruh jamaah ini ke dalam surga. Malaikat yang lain amin. Itu keuntungannya awak secara langsung mendengar kaji sekaligus salat berjamaah. Tidak melalui YouTube. Di YouTube tak ada itu. Palo jo pindah sebanyak ikut palonya. Iya kan? Tapi ada yang tidak dapat doa itu walaupun dia hadir sekarang. Mudah-mudahan tak doa Pak. Ada yang tidak dapat doa malaikat itu walaupun dia di sini Ustaz. Siapa Ustaz? Orang yang banyak hutang tapi galian membayar. Itu hendaknya satu hendaknya doa dari malaikat. Jadi kalau ada Pak macam itu pulang zalalai. Sebab saya ada istilah ada nak ada istilah ada nak ibadah ibadah. Nasi lama nyusangko katan mau tang lama membayangkan. Adu-adu saya lasannya kau membayar tu Pak. Kalau kau utangnya lunak giginya dari lidah. Coba yang nampak tu berada hepatnya yang merayu orang supaya dia sampai utang. Yang lunak giginya dari lidahnya. Tapi kalau kamu membayar, ada alasan. Tapi kalau ada niat baik untuk membayar, dapat doa malaikat itu. Nanti muka suiko, tidak ada niat baik, tidak ada pengenanya itu nak membayar. Itu tidak dapat dari doa malaikat. Dua, tidak kayu hanya doa Ustaz. Ada orang ngecek, itu saya doanya yuk, ampunkan dosa orang kau masuk aja ke dalam. Serubo lapenya dari azab neraka, azab kubur. Itu doa malaikat. Kak bang pun tak kayu awaknya doa dari malaikat tu Pak Ustaz.
Malaikat tu lah tahu pak, bahasa orang tu sadonya malaikat lah tahu ikon yang ayo, ikon yang kawanse, ikon yang jadi ustad, ikon yang kemalian kotak masjid. Malaikat tu lah tahu, ya kan? Jadi dia tidak ada mendoakan supaya orang miskin jadi kaya, cuma tambah rezeki. Ada doa malaikat tambah rezeki mereka. Rezeki itu pak bukan uang. Uang ya juga. Rezeki itu apa? Pertama, kesehatan diberi Allah, dipergunakan kesehatan itu untuk taat kepada Allah. Kalau kekayaan, berapa banyak kekayaan negara Bapak? Tambang emas, tambang nikel, kan? Tambang timah. Tapi nang kayo siya di tambang awak tu. Orang asing, dia tinggal tarik tambang sana. Kan, baino tali terkasih lah, baino kemari. Mana kue? Aneh. Jadi kaya itu sudah ada takdir Allah. Tidak usah didoakan malaikat itu. Rezeki yang paling utama itu badan sehat, umur panjang, umur diberikan oleh Allah, bermanfaat untuk taat kepada. Sehingga Nabi mengatakan khairun nas man tula umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia tu dipanjangkan umurnya menurut kehendak Allah jo, tapi baik lo karajonya. Ya kan? Ibu-ibu kepada suami saja berbuat baik bu, masuk surga. Percayalah kepada saya. Tidak usah ke orang lain dulu. Ke suami ibu saya berbuat baik. Ya kan? Bab itu suami itu junjungan. Ambo jalan cik-cik. Kalau ibu menanam kacang dia dia junjung. Anan membalik junjung atau kacang? Kacang nama membalik. Nyawa itu junjung tu. Anan terjadi suatu. Kalau keluar buah di daan, di gagang kacang tu, buahnya teratur panjang ke bawah. Cuba kalau junjung tak ada. Buah tu melepeh di tanahnya pijak, di kambingnya pijak, di ayam. Iya kan? Jadi suami itu junjungan. Muliakan dia, ibu akan masuk surga. Baca rumah mulianya Ustaz. Nampar tamu, jan di toko, menyisi aninya orang gaib. Awak sebagai suami itu apa? Kamu boleh memarahi saya. Kalau kamu tidak bisa menahan emosi, tinjulah ambu asal tidak kena itu. Bingung, engkau boleh mencerca saya seenakmu kalau saya salah. Silakan menghina aku. Tapi kamu jangan memisahkan aku dengan orang tuaku. Karena dia yang mengandung aku 9 bulan. Dia yang payah kesakitan melahirkan antara hidup dan mati. Kemudian ketika saya sudah lahir, dia yang mendidik saya. Sampai saya perguruan tinggi. Entah berapa tanahnya yang terjual. Entah berapa air susunya yang habis. Sehingga kalsiumnya berkurang. Orang tua saya yang perempuan itu sekarang sudah bongkok. Karena kalsium tulangnya hilang. Saya mengusu kepada. Jangan engkau coba-coba melarang saya kepada orang tua saya. Atau sebagai suami itu. Ada orang dia takut di bini. Kok pak bininya ya rancak dari Meriam Belina. Ya kan? Tahun 70-an minta film rancak tu ke Meriam Belina. Kalau kini lah bentuk taruh ambawu tu. Wah, ya. Ya, dulu. Anda baca dia cari orang gaib dia takut di bini. Kau sama je banduit masuk luka. Luka tu pak, kalau banduit masuk ke dalam, tidak ada tempat keluar selain dari tempat masuk tadi. Tidak bisa keluar seorang lain. Di keluar ni orang lain. Kan hebat banduit tu tuan licin, tapi asal masuk luka, tak keluar lain. Acu itu je orang takut di bini.
basilanan itu rumah bini itu nanti jadi nih. Atau namanya Ural Semando masuk dokar. Jadi kalau kita menghormati suami, hormati ibu yang melahirkannya. Kenapa? Dalam matematik 1 tambah 1 1. Dalam matematik 1 tambah 1 2. Dalam suami istri tidak boleh 1 tambah 1 itu harus 1 hasilnya. Ibu suami, ibu kita. Mertua suami, mertua kita. Jadi kita berdua punya, orang tua kita 2 jadi 4. Begitu juga kita, itu kan ibumu, lihatlah sendiri. Jangan seperti itu, ibu mertua itu ibu kita juga. Jadi ibu kalau ingin cepat masuk surga hormati suami. Nah, kalau layamu ibu mau tunjukan, adon kamu tunjukan cik, lemo ibu. Lai. Ada 4 opsi yang akan kita pilih. Pertama kita lihat dulu Nabi Nuh. Ini rumah tangga ini. Nabi Nuh sudah meramaikan masjid, membangun masjid, meramaikan masjid. Rumah tangga lagi. Kalau rumah tangga kau tidak aman, sulit juga pegang masjid. Kecuali Nabi. Nabi Nuh berapa berdakwah? 1000 tahun. Tapi orang yang masuk Islam hanya 40 pasang suami istri. Itu yang naik kapal. Nanamu naik kapal tu kan nampak tua tu. Tak percaya banjir datang ke timur tu pak. Tu ada bukti mengambil panjang aja, mengambil ke naik kapal tu aja. Ayah mau naik itu 40. 1000 tahun berdakwah, 40 orang Islam dapat. Mereka mada orang tu pak. Hanya minta dari Nabi Nuh. Iko mada dari Gajah Mada umat ambo bayar. Datanglah banjir. Abu lihat Allah. Bolehlah kapal tu. Nabi Nuh hanya minta lah pak. Ialah bosan yang gitu. Nah, kalau Nabi meminta tu cepat dikabulkan Allah. Ya kan? Apa kata Nabi Nuh kepada istrinya? Kalau 1000 tahun umurnya tu istrinya panjang umurnya. Ya kan? Dia ombak ketiba oleh dia dari tungku dapur ke keluar ye. Dari bawah kandang rumah ke keluar ye. Air laut ka melompet ke darat. Air dari langit ke diturunkan Allah berbentuk hujan labik siang malam. Nagari ko katarandam lai. Naiklah ketika pauda ko dia. Awak lah lama suami istri dia lah baratus tahun. Salapit sekatiduran sabanta sekalang ulu. Bakti wang jepung wang kabau tampak cik tampak berdua. Kalau pagi awak beralik memakai baju mama papa. Naiklah ketika apa ko dia. Dah lantai yang udah mencari adinda beko di lamun ombak tu. Kalau ndak kamu masuk Islam mindak malah. Tapi kamu tu kan istri saya aja. Kalau Nuh nang kini lah lamunya cari bini tu apa? Tapi Nabi Nuh tidak. Ya, akad tu bininya ko Nuh. Wahang ko rangke. Jo kapal biruang tu rangke lah. Ambo jangan ajak lu naik ke tele berangkai lang, bilang dekat Pak Buruang tu. Ini saya tanya ibu-ibu, kalaulah ada, ini kan tak mungkin lagi. Kalaulah ada nabi di zaman kita ini, ditakdirkan masih ada nabi sambungan selain dari Nabi Muhammad. Dapat ibu suami nabi, gadang tidak? Gadang mana nabi? Ya kan? RW suami ibu lah datang ke. Bu, suami ibu lah mengapi map segini kamu apa? Map tu pakai stempel lah nampak dah bu. Bajunya lah baju PDA lah pakai telingo sih gua. Adona nama sih kau diskon tersure provinsi Riau. Siapa suami ibu? Alun tahu lah yo. Ayah si John kan ayah di RW. Ada kebanggaan tersendiri dalam hati Nabi suami awak apa pangkek dalam kampung, kan? Tapi kalau orang sudah tertutup pintu hatinya, ya kan? Serapat-rapatnya Nabi suaminya, malah dia melawan suaminya.
Jadi jangan ditiru istri Nabi. Lah, kamu ambil cerita je lain. Fir'aun. Tapi ini istrinya soleh. Namanya Ibu Aisyah. Maka sekarang organisasi Islam Muhammadiyah, kalau ibu-ibunya bernama Ibu Aisyah. Fir'aun itu kafir, kejam. Ditawannya Bani Israel beratus-ratus tahun. Kemudian anak laki-laki Bani Israel yang melahir dibunuh. Puncak kezalimannya dia mengatakan dirinya Tuhan. Kata Allah kepada Nabi Musa, "Izhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau kepada Fir'aun yang telah melampaui batas. Ya kan? Faqul hallaka illa antazakka. Kecian kainyo pagidonyo ka membersihan diri. Dek. Fa'arahul ayatal kubra. Perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Nyo pelien de Nabi Musa nyo lapen tungke di tangannya jadi ular. Apakah Fir'aun sadar? Tidak. Santiang lain kau main sihir ya. Hanya kecil sihir. Tapi Allah tidak mentakdir itu ulama dua-duanya dah. Belum tiba saatnya dia terzik. Bagi Allah bisa saja tu Pak. Tak tahu lah tu nyuruh dua Fir'aun tu. Pindah begitu. Akhirnya apa? Melihat mujizat Nabi Musa tu masuknya Nabi Musa tangan ke dalam sakunya tu. Nyukapi je ketiaknya. Keluar tangan tu bercahaya. Padik mata Fir'aun melihat. Banyak sial dia titik dia hebat nak untuk sial ni. Akhirnya apa? Fahasyara fanada. Dia kumpulkan tentaranya semua. Apa katanya? Wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang tinggi. Itu Fir'aun tu Pak. Tapi istrinya Pak melayaninya sebaik-baiknya ibu. Lahir batin. Dia layani istri suaminya tu sebaik-baiknya. Kalau nyoka memasak pagi itu bu, nyotanyon kau danyo do. Dafir. Nang kalamak samba dafir. Ndak Firdaus do Firaun. Ibu leceh tu ke suami. Tanyuan ke memasak tu lu jangan sembarang sambal sih gue. Nan kalamak tu ndak nan mahal bu. Ya di kampung saya Pak di Waso. Dahulu orang kan bertanah jo tungku Pak. Akhirnya orang bertanah lah di dinding saya. Iya kan? Ada jarangan tungku tiga tu ada cari kayu masih di persilangan letaknya. Ada umpannya minyak tanah seketik di duit api. Nasi batanak jo tungku tu periuknya kan periuk basi tabak. Itu lama jo karak-karaknya bu. Jo sama-sama lado. Kini ambo uji lado nan di pelender di giliang jo lado nan jo batu lado. Kame rasanya Pak nan di giliang jo batu lado. Awak bisa lo zikir sambil menggiliang lado. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau jo pelender ndak bisa zikir ndak tairian dah. Kita orang motor hari تتنن يعني صبر يكفر أنا تيجي أنا أبي lah akanlah digiliang lah tu tadi kamu tanah jo tungku air tu di kadang jo sandu namanya air didih sebenarnya air med di kampung namanya air didih tu kan pakai tu. Adi masuk lado nala pakai bawang, nala pakai dasun tadi cukui bumbu-bumbunya pakai daun kunyit. Dibungkui jo daun diletak lo di piring. Diwoan dia teh nasi tu balik. Dia lawak kariang. Atu diwoan pario beko. Adu makan jo itu. Itu pokoknya ndak lara tu. Tapi lama terhindar dari kolesterol. Ya kan? Jadi nan kalamak tu ndak nan maha doh. Tanyuan ke suami dulu. Sudah tu dia teh meja makan tu ada cambui kudo.
cambui untuk belakang kudo bendi tu, anyo tanyo di Fir'aun tu. Aku nonyo cambui kau dia, kalau tak lama sambal lakak lambo je cambui tu dah besok ambo ubah leh. Ibu leh itu ke suami ibu. Apa ibu ke masuk surga? Istri Fir'aun tu nyubuhin dia Allah rumah dalam surga bu. Karena dia sangat hormat kepada suaminya. Walaupun suaminya kafir. Tapi ketika dipaksa bertuhan kepada Fir'aun, dia tidak mau. Dafir bukan Tuhan. Segala semua peraturan suami istri akan saya patuhi semua. Tapi kalau Dafir akan saya anggap Tuhan, itu tidak bisa. Daripada membawa bertuhan ke Dafir, caranya memberi gini. Itu lo kelamaan Fir'aun pak. Mandanga bininya minta cara itu langsung maretik dijanggu-janggunya. Manga minta cara enak dia dah sampai ke sinan dia udah aja diulang itu 2 kali nak. Bininya tu tak tangguh rancaknya dan tak ada orang Pekanbaru ke serancak ini tu. Jadi mendengar cara itu nyata takui. Jadi orang kalau lah takui di bini pak tu lah mek kesansaro jadi raja. Akhirnya Firaun ku ditelan om sar. Bu, lagi teragak je masuk surga. Pertama salat berjamaah, kalau ada wirid jangan lari po. Ada lo orang kau pak, sudah salat jamaah lari tak. Ada tanya orang dah nak wirid, itu kan ustaz nan di YouTube tu tiba. Kaji itu ke itu je tu nya. Nak ada tambahnya gaji itu sudah. Ya kan? Kalau ustaz tu datang ke musaji, pitinya tambah aja. Kalau awak piti ke musaji, tapi awak kurang je. Ya kan? Celengan jalan tadi kan you kurang piti tu. Apa nama isi celengan tadi? Tapi yakinlah pak, sehari, 2 hari, 3 hari, balasannya berlipat ganda dari yang bapak berikan itu. Rasakan. Bukan pahala saja dapat bersedekah itu, gantinya banyak dari duit itu sendiri. Maka kita jangan pelit. Tadi kalau jalan kota kan, bedanya sedekah jo infak tadi. Kalau sedekah bisa ditukar juga laba. Dah ada piti tu awak galak. Itulah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Tapi kalau kau tak infak tadi, jangan galak saya ke kotak itu pak, tidak besi. Lalu kau tak infak tadi mau bawa. Tidak besi. Ada lo kawan membuat janji, pura-pura lalu punya ketika itu berfajir. Ada kesalahan pelajaran. Ala terlampau kotak tu aja kau dia. Ikut orang sempili kandang. Allah pasti sempili le kenyang. Ya kan? Ini. Sebab apa? Inna safiya qaribun minallah. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Wa innal bakhila, orang yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribun minan nas. Bini seberang kau orang kikir kau pak. Jalai Allah bini awak. Coba pak kikir ke bini kau tidak berang. Mula mau tanya nak orang piaman. Jo, ciri-ciri orang penjiki itu jo. Hari hujan payungnya kapi. Tak kaja ondanya iri. Kok kamakan gula ayamnya dah biar ayam sakit. Akhirnya nyusi dari ini lalu dengan saji. Jadi kita jangan kemudian kalau ibu-ibu hormat kepada suami, kalau ingin masuk serubo sekeluar ke apa pak itu pula hormati istri awak. Kalau ada istri apa palupo pak jangan pak hariannya. Misalnya apa suruhnya membeli tembakau di pasar, apa suka merokok je daun nanau. Kan pakai tembakau tu, beli tembakau kaya bu, aluponya.
Lai bani bunde lupa dah maaf ya dah. Biarlah udah sepai. Jam berang lo kenyo. Orang rumah awak pelupa kau awak nombor entuang pak. Untungnya Pak Ustaz, ambo anak mana nomor 2 dulu lahir sonsang. Dah tanggung sakitnya kerja ibu melayan anak sonsang tu. Kakinya dulu tersangkut liya kuah. Masuk ambo ke dalam tu minta di bidan isteri Ustaz sakit mana Ustaz. Datanglah ke dalam tu. Masuk ambo ke dalam. Maafkan ambo ya dah kau mati ambo ya sakit mana. Dah tanggung sakit. Alah kadang anak sonsang tu umur 2 tahun, nyalah anak lah sekali lah. Dek lalu lupa sakit tadi. Dah, stop saying surprise lah. Atau mungkin sampai anak orang sawalik ya Pak. Karena bininya perlu lupa. Kan? Kalau tak perlu lupa lah bini apaknya cium semua anak. Jam dah kek dah lah je. Sakit beranak ke madu dah nak kelamaan sudah. Jadi mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Bapak Ibu, kan yo juga cik ambo tadi waktu pendek, waktu isa lama. Dah masuk ambo jamak tadi jo saudara ambo Pak Bas. Kini kapailo ka bengke pauzat nen. Dan punya terapel PDA dan punya sekolah irsyad di jalan tadi. Untuk itu ambo mohon izin ke Pak Ibu kuadonan salah tersebut ambo tadi ambo minta maaf ya Pak. Ambo lagai 71 kok mati ambo. Maafkan ambo ya Pak ya. Tadi dia maaf ambo. Ibu-ibu dah donan salah. Ambo doakan ibu-ibu nama tanah untuk ambo tadi. Yo boleh kambiang tak? Ya Allah ya Tuhan. Itu makanan favorit Nabi dan Nabi. Beliau ko kampungnya di Salimpawang betul sangkaj. Ya kan? Ini anak gulainya tadi gulai kambiang tambah jo talu puyu. Puyu aku nan lun tauren lah besok dah ya. Bila talu puyu aja taruang. Tambah jo ikan siam tuanya. Ya Allah ya Tuhan. Masuk serogo lah ibu berapa tanah gue ya Allah. Untuk nan sawananya nan lagi makan di putuan bo tu nyo. Ada nan lain tadi tu selalu tu dia kabau dia bo tu. Ni pedih. Kau nak tu ambo malah kenyim bo orang kot tu. Ya lah. Itu lagu nonyo kalau kita dak ke Yos. Jangan disumpah Ustaz dah. Nah, saya berangkat dulu ibu. Pantun bojedi. Di mana letak jalan Katalu, dekat simpang Padang Luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui airnya jadi. Di mana cakap pintu ke masuk, sinalo pintu ke keluar. Lebih lah ambo juati dan suci jumukonan jadi. Ambo berkira le dek. Saya harus bermalu